Renungan Harian Katolik, Sabtu 16 Juli 2022. Cukupkanlah diri dan bersyukur atas berkat yang sudah kita miliki. Berfokus pada misi pelayanan, bukan pada kehebatan. Bacaan pertama dari Nubuat Mika dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Cukupkanlah diri dan bersyukur atas berkat yang sudah kita miliki. Materialisme dan ketamakan. Materialisme dan ketamakan ternyata adalah penyakit manusia sejak dulu kala. Untuk memuaskan keinginan secara mudah dan instan, manusia jahat menggunakan cara-cara jahat, seperti menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan. Tidak peduli orang lain menjadi susah dan menderita. Yang terpenting hati senang dan keinginan terpuaskan. Namun orang yang bersifat tamak tidak akan pernah terpuaskan. Mereka selalu kembali merasa kurang dan berlanjut menginginkan hal lain. Maka mereka kembali mengulangi kejahatan lagi. Dan terus diulangi, tidak ada habisnya. Mereka tidak mengenal rasa bersyukur. Allah tidak tinggal diam atas kejahatan. Di dalam perikop Nubuat Mika ini, Allah tidak tinggal diam terhadap ketamakan. Allah menurunkan penghakimannya, yang tak seorang pun mampu mengelak. Mereka yang telah merampas harta sesamanya, maka harta yang mereka miliki akan dirampas kembali. Dalam hal ini, bangsa Asyur dan Babel akan menyerang dan mengambil semua harta benda milik mereka. Mereka semua akan mati, jauh dari tanah kelahiran mereka. Allah pun pada masa kini juga tidak tinggal diam. Melalui peraturan manusia, walaupun belum sempurna, sudah mengatur hukuman atas tindakan kejahatan. Kita bersyukur atas usaha yang telah dilakukan para penegak hukum dan berdoa agar penegak hukum berusaha lebih maksimal lagi demi melindungi masyarakat. Cukupkanlah diri dan bersyukur. Kita hidup di dalam zaman konsumtif, tampil keren, dan mengikuti tren. Godaan itu cukup besar, bahkan datang dari lingkungan pertemanan dan sosial media. Hasrat itu bisa membuat kita tergelincir, seperti salah prioritas dalam menggunakan uang, memaksakan diri berhutang, atau menggunakan cara-cara yang tidak baik. Rasul Paulus mendorong kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Kita diajak untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Orang sering lupa berkat yang sudah ia miliki yang sesungguhnya sangat mahal, yaitu kesehatan dan kebersamaan keluarga. Orang baru tersadar ketika jatuh sakit, betapa mahalnya biaya rumah sakit. Atau baru benar-benar merasa kehilangan ketika orang yang kita kasihi meninggal dunia. Renungan bacaan Injil berfokus pada misi pelayanan, bukan pada kehebatan. Yesus menghindar dari kemarahan orang Farisi. Banyak hal yang menyebabkan orang Farisi marah kepada Yesus, yang meningkat menjadi persekongkolan untuk membunuh Yesus. Hal itu karena Yesus banyak melakukan penyembuhan dan perbuatan baik di hari Sabat, yang dianggap pelanggaran adat Yahudi. Juga karena Yesus banyak mengungkap kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Juga karena mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dan masih banyak hal lain lagi.
Mengetahui adanya rencana itu, Yesus memilih menghindar, sebab waktunya belum tiba. Yesus pindah ke daerah lain dalam pelayanannya. Yesus banyak melakukan mukjizat penyembuhan di sana. Namun Yesus melarang orang-orang di sana memberitakan Dia sebagai Mesias, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ciri-ciri pelayanan Yesus. Berikut ciri-ciri pelayanan Yesus. Bersifat penuh kemurahan hati. Yesus banyak menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Tidak provokatif. Dalam pengajarannya, Yesus tidak berteriak-teriak di jalanan yang sifatnya menghasut. Yesus menekankan aspek kebenaran dan aspek rohani dari datangnya kerajaan Allah. Berfokus pada misi keselamatan. Semua hal yang dilakukan Yesus, seperti pengajaran dan mukjizat, bertujuan untuk keselamatan manusia. Tidak menginjak orang yang lemah demi mencapai tujuannya. Bulu yang patah terkulai dan sumbu lampu minyak yang hampir kehabisan bahan bakarnya melambangkan orang-orang yang lemah secara rohani. Yesus tidak memutuskan bulu itu, namun menguatkannya dan mengisi bahan bakar sehingga orang itu menjadi berenergi dan menyala terang kembali. Bukan dikenal karena kehebatannya, namun karena misinya. Memang orang tertarik dan datang kepada Yesus oleh karena kuasa membuat mukjizat. Yesus tidak ingin orang banyak terfokus pada kehebatannya membuat mukjizat, namun berfokus pada misi pengajaran dan pemberitaan Injil untuk keselamatan manusia. Yesus ingin kita mendengarkan firman-Nya, dan kita sungguh menjadi pelaku firman itu, bukan sekedar mencari kelegaan secara instan. Jika kita menjadi pelaku firman Yesus, sungguh kita menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dan akhirnya, kita mendapat keselamatan abadi bersama Yesus kelak. Kita pun dalam pelayanan harus memiliki hati seperti Yesus, yang tidak haus akan pujian, namun berfokus pada misi pelayanan, yaitu untuk membantu saudara kita lebih dekat kepada Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama diri sendiri. Dan dalam melayani, kita diajak untuk melakukan sebaik mungkin yang kita mampu. Sudahkah kita menggunakan talenta yang dipercayakan Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semua anugerah yang sudah kami miliki saat ini. Maafkanlah kami ya Tuhan, terkadang kami lupa atau menganggap sepele berkat-Mu itu yang sesungguhnya berharga. Sebagai bentuk rasa syukur, kami mau meluangkan waktu dan menggunakan talenta yang Engkau percayakan itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Bantulah kami untuk selalu tulus melakukan misi pelayanan itu. Amin.